Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Khalifah Sukmawati dari kelas I Program Studi Manajemen dengan NIM 202111483. Di sini tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan materi yaitu urgensi IPTEK dalam pengembangan pendidikan Islam. Nah, seperti apa urgensi IPTEK dalam pengembangan pendidikan Islam itu? Simak video sampai akhir ya. Terima kasih. Urgensi IPTEK dalam pengembangan pendidikan Islam. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dekade ini tentu telah memberikan timbal balik kepada pengguna baik individu, komunitas, dan negara. Sedihnya, dunia saat ini memiliki banyak hal yang didukung oleh luasnya peradaban barat. Salah satu penyebabnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memberikan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Pengaruh tersebut itu sendiri tidak selalu mengarah ke arah yang positif. Tentu saja dalam penerapannya ilmu pengetahuan dan teknologi juga bisa mengarah ke arah negatif. 1. Potret pendidikan Islam. Berbicara mengenai pendidikan tentu tak lekang oleh ruang dan waktu dalam pelaksanaannya. Bahkan pendidikan sudah dilakukan ketika dalam kandungan sang ibu, lalu masuk ke bangku sekolah, dan hingga akhir masuk ke liang lahat. Tak sedikit pula ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang perintah menuntut ilmu. 2. Integritas pendidikan Islam terhadap IPTEK. Dalam tantangannya, dunia pendidikan banyak dihadapi dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan IPTEK, tak terlepas pada pendidikan Islam pula. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki perspektif yang sukses pendidikan Islam tidak mampu bersaing dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus mampu menciptakan pembelajaran pendidikan Islam melalui IPTEK yang sejalan dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam itu sendiri. Sistem pendidikan Islam mampu berorientasi terhadap jawaban dari kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari suatu perubahan. Karena apabila hal tersebut tidak terlaksana, maka pendidikan Islam di Indonesia tentu akan mengalami ketertinggalan dalam persaingan global. Yang disebut dalam karangan buku yang berjudul Kapita Selekta Pendidikan yang dirangkum oleh Habibie mengatakan bahwa terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan guna mencapai IPTEK. A. Melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang IPTEK yang relevan dengan pembangunan bangsa. B. Mengembangkan konsep masyarakat teknologi dan industri serta melakukan usaha yang serius dalam merealisasikan konsep tersebut. C. Adanya transfer aplikasi dan pengembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan permasalahan yang nyata. D. Kemandirian teknologi tanpa harus bergantung ke luar negeri. Perlunya adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri hingga mampu bersaing di arena internasional. Selanjutnya merupakan pendidikan Islam sebagai upaya mengubah tingkah laku yang terdapat pada diri individu baik secara jasmani, rohani, serta akal yang berdasarkan batas nilai yang luhur dan kehidupan yang mulia agar terbentuknya pribadi yang sesuai dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam. Dalam perjalanannya, pendidikan Islam memiliki garis bawah dalam tujuannya untuk membentuk kepribadian Muslim yang seutuhnya mengembangkan seluruh potensi manusia baik secara jasmani maupun rohani, menumbuhkan, suburkan hubungan harmonis masing-masing individu sebagai sang pencipta manusia dan alam semesta. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, pendidikan Islam tentu memiliki landasan-landasan yang menjadi sumber antara lain Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Pendidikan Islam harus mampu bersaing di tengah pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai tantangan yang mampu dihadapi dan dikuasai oleh generasi Muslim agar tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang dan diberlakukan. Tak sedikit pula tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam khususnya di era globalisasi yang mana teknologi, transportasi, informasi, dan komunikasi mengalami kemajuan yang terus berkembang hingga menyebabkan masyarakat menghadirkan fenomena baru seperti halnya kebiasaan hidup masyarakat yang cenderung pragmatis, rasionalistik, dan berdaya saing, yang mana tantangan ini mampu menjadikan masyarakat lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat.
Maka disinilah pendidikan Islam yang memegang peran penting sebagai penyeimbang antara kedua hal tersebut. Karena apabila pendidikan Islam hanya berlaku pada pendidikan yang normatif dan hanya menyentuh aspek idealitas kesucian diri saja, maka tidak dapat disalahkan apabila perspektif masyarakat terhadap pendidikan Islam hanya dianggap sebagai materi pelajaran tambahan yang sama sekali tidak memiliki nilai penting apapun. Oleh karena itu, pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk generasi Islam yang mampu menciptakan iptek yang berdasarkan nilai-nilai dasar pendidikan Islam yang berorientasi pada kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Jalan-jalan naik Vespa, mampir ke pasar beli semangka. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi Anda.